Shalom, selamat pagi. Kembali lagi hadir bersama Marita Kristiani di program Suluh, Suara Penyuluh atas dasar kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani 107.7 FM. Pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 25 September 2022 kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, mempelajari apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih, Maha Mulia, Engkau sungguh Bapa yang baik dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga kami. Apapun Tuhan yang Engkau perbuat adalah baik di mata kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau untuk belajar bersama, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami semua Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami dari pagi ini sampai Tuhan seterusnya. Kami mau berserah kepadamu, mau menyerahkan segala apa yang telah kami kerjakan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman ini dengan sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dosa seksualitas. Nah, kalau Bapak Ibu memikirkan ya, kita seringkali ya mendengar firman Tuhan tentang dosa seksualitas untuk para remaja, untuk para pemuda. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dosa seksualitas dalam pernikahan. Nah, kita tahu bahwa seks itu materai dalam pernikahan. Seks adalah materai dalam pernikahan. Makanya materai itu tidak boleh dibuka, ya. Tidak boleh dibuka di saat ya sebelum pernikahan terjadi. Juga seks itu kudus dan dilakukan di dalam kekudusan. Siapa yang boleh melakukan hubungan seks? Orang yang sudah menikah? Ya. Kalau kita memikirkan siapa yang boleh melakukan hubungan seks? Orang yang sudah menikah. Nah, kalau kita mengatakan hanya orang yang sudah menikah, berarti kita boleh menyatakan boleh dong kalau seks itu dilakukan oleh ya bukan suami istri. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan seks ya boleh kudus ya dilakukan dengan pasangan suami istri. Pasangan yang benar-benar adalah pasangan kita di dalam pernikahan. Bukan ya suami orang lain, bukan istri orang lain. Tapi yang memang benar-benar pasangan suami istri yang ada direstui, diberkati oleh gereja. Nah, kalau kita memikirkan seperti itu, mari yuk kita jangan memikirkan bahwa seks ya pelajaran seks itu hanya untuk anak muda. Oh, bukan. Ternyata pelajaran seks untuk ya pasangan suami istri. Nah, kenapa? Ya, bahwa kita mungkin ini saat ini kita baru mendengar pertama kali ya. Kita belajar bersama-sama hal yang baru. Ternyata di dalam pernikahan ya. Di dalam pernikahan seks boleh dilakukan, boleh. Dan bahkan itu kudus ya saat kita melakukan hubungan seks dengan pasangan kita. Itu kudus apa adanya. Itu sah di mata Tuhan. Tapi ya di balik peristiwa hubungan seks adakah terselip dosa di sana? Nah, kita mau akan belajar pada pagi hari ini. Kita mau belajar apakah ada ya dosa seksualitas di dalam pernikahan. Nah, kita mau belajar nih
Yang pertama, kita tahu bahwa seks itu kudus, tetapi saat kita melakukan kesalahan dalam melakukannya, maka semuanya terdapat dosa, kedapatan dosa. Yang pertama, kenapa hubungan seks di dalam pernikahan bisa dosa di sana, bisa tidak kudus? Yang pertama, menafsui pasangan kita. Wah, ternyata Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita menafsui pasangan kita saat melakukan hubungan seksualitas di dalam pernikahan? Ya, kita menafsui istri kita menafsui suami kita. Itu dosa Bapak Ibu. Ya, itu tidak ya berkenan di hadapan Allah dan itu tidak kudus di dalam pernikahan. Dan yang kedua, dosa apakah? Yang kedua adalah menjadikan seks sebagai penghargaan atau hukuman. Nah, seks sebagai hadiah ketika pasangan suami istri menyukakan hati pasangannya. Seks dikatakan hadiah diberikan di saat engkau sudah membelikan yang terbaik. Suamiku sudah memberikan bunga, suamiku sudah memberikan rumah, mobil, perhiasan atau baju atau apapun. Mungkin istri, ya, istriku ya akan kuberikan yang terbaik. Aku akan menghargainya karena sudah memberi yang terbaik, ya, memasakkan makanan kesukaanku, membelikan kado atau apapun itu. Dan kemudian seks bisa ya dikatakan menjadikan seks sebagai hukuman dalam artian ketika kita tidak mau melayani pasangan kita, ketika pasangan kita mengecewakan kita, ketika suami atau istri kita mendukakan hati kita dan kita tidak memberikan pelayanan itu kepada pasangan kita dengan baik. Nah, mari selidiki hati kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah saat engkau menjalani hubungan seks bersama pasangan suami istri kita, kita sedang memberikan penghargaan karena dia sudah memberikan yang terbaik? Atau kita melakukan hubungan seks, kita melayani dengan satu pemikiran, satu dalam angan-angan di hati. Kalau aku melayani suamiku dan aku memuaskannya, maka ya, aku pasti bisa meminta ini, itu, ini, dan segala macamnya. Begitu pula dengan suami. Kalau aku melayani suamiku, ya, melayani istriku ya dengan baik, ya, dan dia merasa puas, ya, harapanku ya, aku boleh nih ya pergi berkemah, pergi melakukan sesuatu tanpa kehadiran seorang istri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ya, jangan ada motivasi embel-embel di belakang. Ya, jangan ada motivasi yang salah saat engkau memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Yang ketiga, enggan berhubungan, enggan melakukan untuk tidak melakukan hubungan seks bersama suami kita, bersama istri kita, karena akibat dampak masa lalu. Ada orang yang tidak ingin berhubungan seks dengan suaminya ataupun dengan istrinya. Karena apa? Di balik masa lalu mereka ada luka pelecehan yang sudah terjadi, entah saat berpacaran, entah dilakukan oleh keluarganya atau entah temannya, tetapi itu membawa luka sampai ke dalam pernikahan dan sampai ya istri atau suami merasakan ketakutan sampai merasa udahlah ya berhenti, dak hari ini aku tidak mau dan segala macamnya karena di sana ada luka. Bayangkan luka tidak akan membuat kehidupan rumah tangga kita menjadi damai sejahtera. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau waktu dulu kita mengalami pelecehan seksual, yuk kita terbuka dengan suami kita, dengan istri kita.
Kalaupun ya kita pernah mengalami satu dosa seksual, ya pelecehan seksual, kita merasakan bagaimana ya hubungan seksual sebelum pernikahan dengan pasangan kita, itu dosa Bapak Ibu. Walaupun 1 hari sebelum menikah, walaupun 2 jam sebelum menikah kita melakukan itu adalah dosa, dan itu akan menimbulkan luka yang dalam. Mungkin bagi pihak istri karena keperawanannya dirampas, ya akhirnya menikah. Iya, akhirnya menikah, tapi itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab, tidak dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berfantasi seksual bersama orang lain atau memikirkan orang lain saat kita berhubungan seks dengan pasangan kita. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, ya, saat kita melakukan hubungan seks dengan suami kita, dengan istri kita, apa yang saat kita memikirkan sejenak saat melakukan, kita memikirkan mantan kita memikirkan orang yang kita kagumi. Bapak Ibu yang terkasih, itu melukai pasangan kita, dan itu tidak kudus di dalam Tuhan. Mari stop untuk memikirkan para mantan, stop untuk memikirkan para penggemar. Cukup pikirkan pasangan Anda, cukup pikirkan hubungan Anda dengan pasangan kita semua. Yang kelima adalah berpura-pura menikmati hubungan seksual. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita pernah melakukan seperti itu? Berarti gini ya, berarti kita tidak mengatakan sebenarnya pada pasangan kita. Saat kita melakukan hubungan suami istri, kita ditanyai suami kita atau kita ditanya istri kita, sudah puas? Ya, sudah enak belum? Pah, mah, yang dan sebagainya macamnya. Kita mengatakan, udah, oke, makasih ya, oke. Tapi di dalam hati kita tidak merasakan apa-apa. Kita membuat ya kata-kata yang palsu. Kita membuat kata-kata yang menyenangkan, harapan-harapan palsu. Kita bilang sama suami kita, makasih ya, aku sudah puas. Padahal di dalam hati kita tidak mengalami kepuasan. Kita tidak mengalami perjalanan bersama-sama dengan suami istri kita. Itu luka Bapak Ibu untuk pasangan kita. Mari pada pagi hari ini kita sudah mengenal 5 bentuk dosa di dalam pernikahan, dosa seksualitas yang menyimpang. Menafsui pasangan kita, menjadikan seks sebagai penghargaan atau hukuman, enggan berhubungan karena ada masa lalu yang buruk, berfantasi seksual ya dengan orang, berfantasi seksual bersama orang lain atau memikirkan orang lain saat kita berhubungan bersama suami kita, bersama istri kita. Dan yang kelima adalah berpura-pura menikmati hubungan seksual. Itu sangat melukai Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan engkau mengizinkan celah itu masuk, dan iblis mau berperkara. Kecil loh Bapak Ibu ya, kita merasa aku puas, padahal diri kita tidak puas. Aku mengasihimu, tetapi aku memikirkan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, akankah pernikahan kita akan kita teladankan kepada anak-anak kita? Akankah kehidupan pernikahan kita akan kita teladankan kepada sesama orang, sesama anggota gereja, sesama ya teman rekan sekerja kita? Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana toh kita bisa kudus ya, menghargai hubungan seks di dalam pernikahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamatkanlah pernikahanmu. Selamatkanlah pernikahan kita. Yang pertama dengan cara undang Tuhan sebagai nahkoda di dalam bahtera kita. Undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Dan yang kedua, mari kita belajar bersama-sama sebagai pasangan suami istri menghasilkan buah dalam pernikahan. Apa tuh buah dalam pernikahan? Kasih, saling menerima,
saling terbuka, dan membangun bahtera sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan harapan kita, bahwa pernikahan kita langgeng selamanya dan sampai maut memisahkan. Dan yang ketiga, saat kita sudah mentok Bapak Ibu, kita mentok di dalam pernikahan kita, mari kita belajar untuk menjalani, melakukan yang namanya pernikahan yang dilahirkan kembali. Maksudnya gimana Bu? Ya, pernikahan yang dilahirkan kembali. Apakah kita harus kembali bertemu ya di gereja, ya diberkati kembali? Ya, bukan Bapak Ibu, bukan saudara terkasih di dalam Tuhan. Yang namanya pernikahan yang dilahirkan kembali adalah sepasang suami istri mengatakan komitmen, ya dulu pernah mengatakan aku janji setia sampai mati, aku menerimamu dalam suka dan duka, sehat dan sakit, dan apapun itu aku menerimamu, dan katakan itu kembali, ya memperbaharui komitmen hidup bersama-sama di dalam Tuhan, melangsungkan kembali, mengatakan kepada pasangan kita, ayo pernikahan yang dilahirkan kembali. Saya yakin dan percaya, ya kita setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bisa memaklumi. Tetapi tahun keempat, kelima kita melihat pasangan kita ya tidak seperti dulu kala, tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, tidak seksi lagi, tidak berotot lagi, semua kendur. Akankah kita masih mencintai mereka? Mari kita hadirkan pernikahan, melahirkan pernikahan kembali, melahirkan sebuah komitmen kembali baru di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saat kita sungguh-sungguh melahirkan pernikahan yang dilahirkan kembali dan meminta pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan pernikahan kita akan pulih dan kita bisa kembali bergandengan tangan, menyatakan cinta kasih kita mula-mula kepada pasangan kita tanpa memikirkan kejelekan, tanpa memikirkan kelemahan, dan tidak ada orang ketiga dalam pasangan hidup pernikahan kita. Saya tutup kesaksian Bapak Ibu. Saya menikah sudah lama dengan pasangan. Saya menikah tahun 2011, ya sudah 11 tahun kami menikmati perjalanan pernikahan. Tetapi di usia ke-11, di bulan Januari tahun ini, kami pernah memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Karena apa? Karena ada celah yang kita sengaja buka. Kita melihat kekurangan pasangan kita, kita beraktivitas dengan kegiatan kita masing-masing, dan kemudian akhirnya kita merasa sendiri, kita merasa kesepian, dan di satu titik kita saling diam satu dengan yang lain. Saya nangis di hadapan Tuhan, suami pun juga seperti itu. Kita saling diam, kita saling tidak melakukan mengasihi, tidak memberi yang terbaik. Dan akhirnya saya bilang sama suami, Pah, ayo kembalikan masa pacaran kita, masa-masa jatuh cinta pertama kali denganku. Kembalikan cinta itu kembali seperti dahulu kala. Dan suami saya bilang, kamu pengen mengembalikan seperti semula. Dan akhirnya melalui kita ngobrol satu dengan yang lain, kita terbuka satu dengan yang lain, kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya suami mengatakan, yuk perbaharui komitmen kita. Kita mau sendiri-sendiri dulu, memperbaiki dulu, atau kita bersama-sama memperbaiki hubungan kita. Dan akhirnya saya memilih, yuk kita bersama-sama ya Pak, kita bersama-sama, ayo. Suami saya juga mengatakan, kalau kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama memulihkan pernikahan kita, ayo kita mengembalikan
pernikahan kita dilahirkan kembali, berkomitmen kembali. Dan waktu itu, ya, di tanggal pernikahan kami bilang sama Tuhan, Tuhan, kami ingin memperbaharui komitmen pernikahan kami. Kami mau Tuhan mengawali kembali, menerima kembali cinta mula-mula, menghidupkan rasa kembali seperti saat kami pacaran pertama kalinya. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada kata putus, tidak ada kata berpisah, tidak ada kata bercerai, tetapi ada kata satu bersama-sama menjadi teman seperjuangan di dalam pernikahan, di dalam janji pernikahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau melihat, kita mau mengoreksi dalam kehidupan kita, bahwa di dalam firman Tuhan, ya, yang dikatakan di dalam firman, bahwa kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling memberi yang terbaik. Jangan sampai Bapak Ibu yang terkasih, kejadian di dalam, ya, Roma 1, ya, kita menutup di dalam ayat firman Tuhan, Roma 1 ayat 26, ya, 26 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ya, di dalam Tuhan, jika saat ini kita mengalami keputusasaan, kita mengalami sudah selesai pernikahan kita diam-diaman, bahkan kita pisah ranjang, tapi masih satu rumah, yuk stop, ya, stop keegoisan kita, stop, ya, rasa ingin menang sendiri. Mari kita memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Mari kita melakukan pernikahan yang dilahirkan kembali dengan cara mengatakan komitmen bersama-sama di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau saat ini itu adalah engkau, jikalau saat ini itu aku, Bu, ya, itu aku Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan, mari kita serahkan semuanya di dalam Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau saat ini ada orang ketiga di dalam pernikahanmu, ya, lepaskan. Kita kembali pada pasangan kita. Kita kembali kepada orang yang tepat, orang di mana engkau malah pernah melakukan janji pernikahan setia sampai mati. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, pagi hari ini, kami mau Tuhan menyerahkan pernikahan kami kembali kepada-Mu Tuhan. Untuk pasangan suami istri yang saat ini mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terketuk hatinya, yang merasa Tuhan itu aku loh Tuhan, Tuhan ini aku, itu kehidupan pernikahanku, itu kehidupan seksual di dalam keluargaku Tuhan, di dalam pasanganku Tuhan, rapuh, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa menafsui, penuh dengan hukuman, penuh dengan kekecewaan. Tuhan, kami mau bawa hubungan kami. Kami mau Tuhan, hubungan ini suami istri kami bawa ke dalam tahta hadirat-Mu. Kami minta ampun Tuhan kalau jikalau saat ini kami mengalami bentuk-bentuk dosa seksualitas Tuhan di dalam pernikahan. Kami mau Tuhan minta ampun di dalam Engkau. Karena kami percaya saat kami meminta ampun di dalam Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang maha pengasih, yang mau mengampuni segala dosa yang pernah aku lakukan, yang pernah Bapak Ibu suami istri lakukan.
Kami yakin dan percaya saat kami mengatakan minta ampun di dalam Engkau, Engkau sudah menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau menerima kami sebagai anak-Mu, anak yang terbaik. Dan kembalikan posisi kami Tuhan. Dan kembalikan fungsi kami menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik untuk pasangan kami masing-masing Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan untuk segenap pendengar yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat malam, pada saat pagi hari ini, sampai nanti Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Engkau mendapati kami menjadi pasangan-pasangan yang sehati, seiman di dalam Engkau. Menjadi pasangan yang luar biasa, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang di dekat kami. Bahwa kami adalah pasangan yang istimewa di dalam Engkau, yang mampu menghargai komitmen, yang mampu menghargai janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan kami, sudah dilahirkan dalam pernikahan Bapak Ibu. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat di dalam Engkau, yang mewarisi kerajaan Allah, sikap-sikap karakter akan Tuhan, serupa menjadi keistimewaan, serupa menjadi teladan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani. Engkau memberkati radio ini semakin menjadi berkat, semakin menghidupi nilai-nilai kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan, Engkau memberkati dan mengalami pemulihan bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati pemerintahan kami Tuhan, baik di kota Salatiga, baik di kota-kota di sekitar kami, bahkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati dengan taat akan Engkau, mencintai Engkau, memberikan yang terbaik, bekerja yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman pada pagi hari ini. Inilah suara hati kami Tuhan untuk meminta belas kasihan-Mu, agar Engkau benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan semuanya aktivitas kami di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih mempelai Kristus di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kiranya firman ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi rema buat kita, dan kita semakin memperbaiki, memberikan hubungan yang berkualitas kepada suami kita, kepada istri kita. Terima kasih, dan kembali lagi esok minggu depan dengan program Suluh Suara Penyuluh bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.